Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang sama berbahagia. Kajian kita malam ini tidak melanjutkan ayat surah Al-Baqarah yang biasa kita bahas, tapi akan membahas tentang ayat 186. 186 masih surah Al-Baqarah juga. Saya ulangi, surah Al-Baqarah ayat 186. Hal ini karena berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan masuki. Silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang mengikuti kajian ini via streaming. Surah Al-Baqarah ayat 186. Satu ayat saja kita baca. Kita baca bersama-sama. Hadirin hadirat sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Sekali lagi kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ayat ini terletak di antara ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa pada bulan suci Ramadan secara khusus, fikih tentang ibadah puasa, lalu i'tikaf, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. 183 surah Al-Baqarah atau ayat yang ke-183 sampai 187. Kita sudah pernah bahas secara khusus ini pada beberapa waktu yang lalu, semua ayat yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan dan tentang ibadah puasa. Maka pada sore hari ini kita akan bahas juga lagi tentang ayat yang ke-186. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menarik karena letaknya adalah di antara rangkaian ayat-ayat tentang ibadah puasa dan bulan suci Ramadan tadi. Padahal isi dan kandungannya adalah tentang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Apabila orang-orang bertanya kepadamu, hamba-hambaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qaribun, maka sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan seseorang apabila dia meminta, mohon. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya orang-orang yang bertanya itu mematuhi atau patuh kepadaku dan beriman hanya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka bisa berperilaku lurus, jadi orang yang bertingkah laku lurus, patuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ukuran seseorang itu dianggap lurus. Lawannya tentu saja adalah bengkok, ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena letak ayat ini adalah di sini seperti yang kita sampaikan tadi, maka para ulama kita pun menyimpulkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Karena ayat ini adalah menjelaskan tentang keutamaan berdoa, atau secara tidak langsung menyuruh untuk berdoa, padahal berada di atau pada rangkaian bulan suci Ramadan. Maka bisa dipahami secara
langsung secara utuh bahwa bulan suci Ramadan kalau demikian juga menjadi bulan berdoa. Maka memperbanyak doa pada bulan suci Ramadan. Termasuk di dalam perintah ini adalah berzikir, tentu saja. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Terdapat banyak kesempatan atau waktu. Terdapat banyak waktu dan kesempatan untuk doa seseorang pada bulan suci Ramadan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, lis-shaimi farhatani. Bagi seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu terdapat 2 waktu bahagia. Dia akan merasa bahagia pada waktu itu. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu waktu pada saat berbuka puasa dan waktu pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilanjutkan di dalam hadis lain bahwa pada waktu berbuka puasa itu seorang muslim memiliki kesempatan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dikabulkan. Inna lis-shaimi da'watan la turaddu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika 'inda fitrihi. Bagi seorang yang sedang berpuasa, kesempatan untuk berdoa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Wa dzalika 'inda fitrihi, yaitu pada saat berbuka puasa. Meskipun para ulama berbeda pandangan pada saat berbuka puasa itu kapan. Sebagian ulama mengatakan sebelum berbuka puasa. Dan itulah yang paling banyak dipraktekkan, Paling banyak dan paling sering kita praktekkan, berdoa sebelum berbuka puasa. Yang kedua adalah setelah berbuka puasa. Setelah merasakan bahagia, kesenangan, menutup ibadah puasa dengan berbuka itu, maka sebagian ulama mengatakan itulah kesempatan untuk berdoa. Karena doa itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lain mengatakan di sela-sela berbuka puasa. Di sela-sela berbuka puasa sambil menikmati hidangan buka puasa, maka waktu untuk berdoa itu disediakan selama dia berbuka puasa. Meskipun ini yang paling jarang dilakukan oleh orang. Nah, apapun pandangan yang benar dari seluruh pendapat dan pandangan ulama-ulama kita ini rahimahumullah, yang pasti bahwa waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang dijamin oleh Nabi SAW. Doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau buka puasa itu adalah rangkaian, jadi terdiri atas sebelum berbuka puasa, pada saat berbuka puasa, atau setelah berbuka puasa, maka semua waktu ini atau sepanjang waktu ini itu yang disampaikan atau dimaksud oleh Nabi SAW sebagai waktu yang mudah doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu satu kesempatan pada saat berbuka puasa atau pada saat berpuasa. Yang kedua adalah pada saat sahur. Pada saat sahur. Hadisnya berlaku umum, Dalam hadis
Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna fi kulli thuluthil lailil akhir. Setiap sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia, lalu mengajak kepada seluruh umat manusia. Salah satu ajakannya adalah hal min da'in fa astajiba lahu. Siapa yang mau bangun dan berdoa kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Nah, sepertiga malam terakhir itu juga sudah mencakup waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah 1/6 malam. 1/6 malam terakhir. Ya, kalau sepertiga itu ya kalau sekarang, kalau perhitungannya kan tidak sulit ya. Terbenam matahari, terbit matahari. Berapa jam durasi antara matahari terbenam sampai keesokan harinya terbit lagi. Kalau sekarang kita terbenam itu pukul 6 lewat sekian ya. 6 lewat 10, 6 lewat 11. Terbit matahari pada pukul 4 lewat 40. Nah, itulah yang dihitung itu. Ya kalau kita hitung misalnya terbenam misalnya ya pada pukul 6 sore, kemudian terbit pada pukul 4 sore, maka durasi waktu yang kita dapatkan adalah selama 10 jam. Gitu ya. 10 jam. Nah, 10 jam ini itulah yang dibagi. Itulah yang dibagi untuk ditambahkan kepada waktu matahari terbenam. Berarti 10 jam. Kalau kita mau mengukur atau menghitung separuh malam, ya, paruh malam. Maaf, kalau tadi pukul 6 terbenam, terbit pukul 5 jadinya ya, karena kita kurangi. Misalnya, gitu. Berarti ada 11 jam. Di 11 jam kita dapatkan durasi malam hari. Nah, separuhnya berarti 5 jam setengah. Oh, berarti pukul 11.30. Itu pertengahan malam. Nah, kalau dibagi 3 juga begitu. 11 dibagi 3 berarti 3,5 kurang lebih ya, 3 jam setengah. Maka sepertiga terakhir itu adalah 6 tambah 7 pukul 1. Pukul 1 malam. Nah, separuhnya lagi berarti pada pukul 2.30 atau pada pukul 3 pagi. Itu sampai disitulah waktu sahur itu, mulai waktu sahur. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa semakin waktu makan pada saat sahur itu diundur, waktu sahurnya sendiri sudah mulai pada pukul itu. Tapi semakin diundur makannya, makan sahurnya itu semakin baik. Rasulullah SAW mengatakan kita ini adalah umat yang suka mentakhir makan sahur. Meskipun waktunya mulai dari situ, dari pukul 3 ya, itu sudah mulai waktu sahur, tapi makannya sendiri ya itu sebaiknya diundur, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam makan sahur, dan selesai makan sahur masih ada jeda waktu durasi antara selesai Nabi makan sahur dan masuk waktu subuh atau terbit fajar. Itu kurang lebih kalau membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, begitu hadisnya. Sahabat yang menyampaikan itu bahwa kami makan sahur bersama dengan Nabi. Kami selesai makan sahur dan masih ada jeda selama kurang lebih 50 ayat kalau orang membaca itu untuk masuk waktu fajar, waktu subuh ya. Nah, 50 ayat ini ya, para ulama mengatakan bukan ayat yang pendek-pendek dan bukan juga ayat yang terlalu panjang, jadi ayat yang sedang-sedang. Nah, kalau biasa dihitung durasinya itu kurang lebih 10 menit. Durasinya kurang lebih 10 menit untuk membaca 50 ayat itu yang sedang, tidak panjang, tidak terlalu pendek. Nah, itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh. Nah,
tetapi siapapun yang sudah bangun sebelumnya, meskipun belum santap sahur, itu adalah waktu untuk berdoa. Untuk berdoa. Makanya Nabi menganjurkan untuk bangun. Meskipun makan sahur itu bukan syarat sahnya ibadah puasa, yang menjadi syarat sahnya ibadah puasa hanya niat, kan? Hanya berniat. Kalau sudah berniat, ya sudah. Besok berpuasa sah ibadah puasanya. Makan sahur bukan menjadi syarat. Makan sahur itu adalah sunnah. Tetapi Rasulullah SAW menekankan untuk bangunlah pada waktu sahur, buat santap sahur. Tasahharu, kata Nabi. Makan sahurlah kalian, santap sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri au fis suhuri barakah. Karena makan sahur atau waktu sahur itu ada berkahnya, kata Nabi. Ada berkahnya. Berkahnya makan sahur adalah supaya kita lebih mudah menjaga ibadah puasa pada siang hari. Jadi laparnya tidak terlalu kencang, ya. Karena sudah makan sahur, ada cadangan. Dibanding dengan orang yang tidak makan sahur, ya rasa laparnya lebih kuat. Dan orang tidak perlu untuk berdalih, beralasan, saya kayaknya akan dapat pahala lebih besar. Kenapa? Karena sangat lapar. Kan biasa kita sampaikan bahwa ibadah itu semakin berat, maka semakin tinggi nilainya. Itu tidak bisa dibawa kepada konteks itu. Kenapa? Karena memang tidak bangun sahur. Ya, demi untuk merasakan lapar pada siang hari, rasa lapar yang hebat, maka sengaja tidak makan sahur. Itu malah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu berkah makan sahur. Sedangkan berkahnya waktu sahur adalah ini, berdoa. Adalah berdoa. Makanya berdoa pada waktu sahur menjadi salah satu kesempatan, atau waktu sahur menjadi salah satu kesempatan untuk berdoa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan lagi orang melaksanakan doa pada saat melaksanakan atau pada saat bulan suci Ramadan? Ketika melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, ya. Sholat sunnah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamul lail, ya, atau sholatul qiyam, sholat malam hari. Sholat malam hari pada bulan suci Ramadan diberi nama sholat tarawih. Nah, pada saat kita menghadiri sholat tarawih, ada doa-doa yang biasa dibaca, yaitu pada saat qunut, ya. Nah, itu adalah salah satu waktu untuk, atau satu kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersama-sama dengan seluruh jemaah. Jadi doanya memang apabila imam berdoa, maka semuanya ikut mengaminkan. Itu antara lain kesempatan untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu secara mutlak adalah sepanjang hari, sepanjang malam. Karena waktu berdoa itu kan tidak ada yang khusus, ya. Sepanjang hari, sepanjang malam, kesempatan untuk kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwa bulan suci Ramadan menjadi bulan untuk berdoa. Maka perbanyaklah berdoa pada bulan suci Ramadan. Berdoa apa yang diminta? Tentu yang kita minta adalah yang bermanfaat untuk kita. Masing-masing orang tahu apa yang dia minta, apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ikuti kajian itu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada bulan suci Ramadan pintu surga itu dibuka, ya, dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka malah ditutup serapat-rapatnya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah kesempatan untuk beribadah itu sangat
sangat besar, sangat luas. Kalau setiap hari kita sulit untuk mencari waktu beribadah, maka bulan suci Ramadan betul-betul terbuka sepanjang bulan. Apa maksudnya kesempatan ibadah yang terbuka luas? Maksudnya hati kita itu mudah untuk diajak beribadah. Mudah diajak. Maka perbanyak saja doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Minta sebanyak-banyaknya, minta sebesar-besarnya. Cukup satu kali? Tidak harus. Tidak harus hanya satu kali, ulangi lagi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Allah Subhanahu wa taala tidak merasa bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Makanya ya, jangan bosan berdoa, meminta kepada Allah. Bahkan Nabi menganjurkan untuk meminta biilhah, memaksa. Memaksa itu bukan artinya kita tidak sopan kepada Allah, tidak. Malah memang kita meminta dengan kuat, gitu ya. Dalam hadits yang mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bihazm." Kalau minta dan berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan kuat. Minta dengan penuh kekuatan, penuh keyakinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulangi dan jangan pernah merasa bosan. Saya sudah minta. Tidak apa-apa, sudah minta lagi. Urusan dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita berdoa, apapun isinya, itu dianggap satu ibadah. Jadi doa yang kedua yang kita minta, meskipun sama isinya dengan yang pertama, itu bukan yang pertama. Itu dihitung dua. Jadi yang pertama mintanya A, yang kedua mintanya A lagi, tidak apa-apa. Isinya sama, tapi doanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu yang dihitung dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan kita dalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diukur dengan itu juga. Mau tidak kita ulang-ulangi doa kita itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia akhirat. Kebaikan akhirat itu yang menjadi tujuan kita, tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia, maka minta juga. Minta kebaikan hidup di dunia ini. Diberikan rasa bahagia, diberikan rasa aman, ya, diberikan rasa tenang. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, jemaah yang sama berbahagia, maka ayat ini menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Kemudian ayat ini juga mengandung pelajaran lain tentu saja selain berdoa. Yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala menegaskan, fa inni qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Apa yang dimaksud dengan maha dekat di sini? Fisiknya kah? Padahal kita semua tahu bahwa Allah Jalla wa'ala bersemayam di atas arsy. Ya kan ayatnya begitu. Tsumma stawa 'alal arsy. Bersemayam di atas arsy. Apa yang dimaksud dengan dekat? Nah, itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, oleh kalimat berikutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta. Mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Oh, itu dekatnya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah Jalla wa'ala melihat. Jadi maha dekat. Allah maha dekat kepada kita adalah tidak ada satupun yang kita ucapkan kecuali Allah dengar. Permintaan kita itu jangan khawatir. Jaraknya, kita kadang-kadang berpikir kan jaraknya jauh. Saya di dunia, saya di atas bumi, kecil kelihatannya. Jangan khawatir. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah mendengar. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah mendengar apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, yang kita harapkan kepada Allah. Jadi jangan khawatir, ya. Sehingga berdoa pun
kita juga dituntun untuk tidak berteriak-teriak. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa teriak-teriak, kencang suaranya, sangat tinggi suaranya. Nabi SAW mengatakan, innaka la tad'u al-asammal abkam. Kamu tidak meminta kepada zat yang tuli dan bisu, tidak. Kamu meminta kepada zat yang maha mendengar. Maka Allah menyuruh kita ketika berdoa itu, salah satu adab doa adalah rendahkan suaranya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kamu berteriak ketika berdoa dan jangan juga di dalam hati. Wala tukhafit biha. Nah, kita sudah pernah sampaikan, semua yang diucapkan di dalam hati itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Saya membaca Al-Quran tapi dalam hati tidak dianggap membaca Al-Quran. Saya berdoa tapi dalam hati merem, gitu ya, nutup mata. Diucapkan saja. Makanya di sini dikatakan idza da'an, apabila dia meminta. Jadi kita memang disuruh untuk mengucapkan permintaan kita itu. Tapi saya malu, saya banyak dosa, saya banyak salah, rasanya malu kalau meminta kepada Allah. Lebih malu ketika tidak meminta. Kenapa? Karena itu dianggap oleh Allah sebagai sifat takabbur, sifat angkuh, kan? Dalam surah Mu'min, surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah sudah berjanji kepada seluruh umat manusia, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takabbur, yang angkuh dari ibadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka, dalam keadaan hina dina. Nah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ibadah disitulah berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu adalah takabbur di hadapan Allah. Rasa malu untuk meminta kepada Allah itu tercela. Itu tercela, tidak baik. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dan ucapkan itu, ya. Kenapa? Karena pasti akan didengar oleh Allah Jalla wa ala. Maka yang dimaksud dengan fa inni qarib, aku dekat kepada hamba-hambaku, Allah maha dekat kepada kita, adalah Allah mendengarkan semua yang kita minta. Allah melihat keadaan dan kondisi kita ketika meminta itu. Apakah serius, sungguh-sungguh, atau sambil lalu? Maka kita diajar, adab berdoa adalah duduk dengan baik lalu mengangkat kedua tangan. Atau ketika berdiri pun juga begitu. Nabi juga pernah mencontohkan doa sambil berdiri, tapi mengangkat kedua tangan. Minta. Mengangkat kedua tangan itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Kenapa? Bukan hanya saut tangan kita meminta. Kadang-kadang kita minta kan pakai saut tangan kepada sama manusia. Ini malah bukan hanya saut tangan, dua tangan kita minta kepada Allah. Yang Nabi contohkan kepada kita, ya. Jadi selain Allah Jalla wa'ala mendengar permintaan kita, Allah juga melihat keadaan kita ketika berdoa itu. Sungguh-sungguh, serius, atau hanya sambil lewat saja. Fa inni qarib, aku maha dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu pelajaran, jemaah sekalian. Yang kedua adalah doa dikabulkan ada syaratnya, idza da'an, kalau dia meminta. Jadi apabila mau dipenuhi oleh Allah permintaan, keinginan-keinginan kita, berdoa. Keinginan yang diserahkan kepada Allah lalu tidak diucapkan, tidak diminta kepada Allah, itu hanya bersifat angan-angan jadinya.
Hanya bersifat angan-angan saja. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau. Tapi tidak disebut. Dia tidak minta itu kepada Allah. Itu berangan-angan itu. Hanya berharap kapan datangnya, tidak tahu, dia sendiri tidak minta. Maka syarat untuk doa dikabulkan oleh Allah yang paling utama adalah apabila diminta. Kalau mau keperluannya itu dipenuhi, minta kepada Allah. Dan kalimat ini, idza da'an, itu menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk berdoa. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dan hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan gini, innallaha hayyun karimun. Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha pemalu dan maha dermawan. Yastahi an yarfa abdahu yadaihi fayaruddahuma sifraini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala malu apabila seorang manusia sudah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah lalu kembali dan tidak dikabulkan. Jadi berdoa, ucapkan, minta kepada Allah, ya. Malu dalam hal ini adalah tercela. Tidak baik malu minta kepada Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala maha senang atau sangat senang ketika ada seorang manusia yang meminta kepadanya. Begitu hadisnya, Nabi katakan Allah senang. Kenapa? Karena sang manusia tahu dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dan dia tahu juga, yakin bahwa Allah maha kaya. Maka mintalah kepada yang maha kaya. Ketika dia meminta kepada yang maha kaya, Allah Jalla wa'ala berarti dipuji dengan itu. Dan Allah kan suka dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala suka apabila seorang manusia memuja-muji kepadanya, karena dialah pemilik segala puja-puji. Nah, ketika kita berdoa itu seakan-akan kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena kita memosisikan diri kita pas. Kita sebagai hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, dan meminta kepada zat yang maha kaya. Kaya, maha terpuji, dan maha dermawan. Suka memberi Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengabulkan doa seorang apabila dia meminta. Maka bisa dipahami bahwa kalau dia tidak meminta, apa yang mau dikabulkan? Ya, dia tidak meminta, tapi saya mau ini, tidak bisa. Tetap namanya hanya berkhayal itu, hanya berangan-angan saja, mau ini, mau itu, tapi tidak diazam, ya, tidak dijadikan tekad itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah, nah ini menarik karena perintahnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tunduk kepada aku, kata Allah, dan berimanlah kepada aku. Beriman kepada aku. Ini juga menjadi dasar bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah doa orang-orang yang beriman. Doa orang-orang yang beriman. Doa orang-orang yang beriman maksudnya orang-orang yang beragama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dilarang untuk doa itu dipimpin oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, kadang-kadang kan kita dengar begitu. Pada saat orang berkumpul tiba-tiba diminta berdoa. Pernah terjadi begitu kan. Diminta berdoa oleh orang yang tidak seiman dengan orang Islam. Siapa yang mau kabulkan? Allah bilang begitu di sini. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan benar tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tidak akan dikabulkan. Nah, Allah jelaskan di surah Taubah itu. Terus kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan ayahnya yang tidak beriman itu dikabulkan juga? Jadi mendoakan orang yang berdoa dipimpin doa oleh orang yang tidak beriman atau mendoakan orang yang tidak beriman dan sudah meninggal dalam keadaan tidak beriman, itu sama. Itu sama. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan, mendoakan orang yang tidak mati dalam keadaan tidak beriman. Didoakan kebahagiaan bagi yang sudah meninggal dalam keadaan tidak beriman.
wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Adapun doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya, meskipun sudah meninggal dan kalian tidak beriman, itu kata Allah Jalla wa'ala karena Nabi Ibrahim sudah berjanji kepada ayahnya. Allah sudah Nabi Ibrahim sudah berjanji kepada ayahnya untuk meminta ampun kepada Allah buat dirinya. Itu di surah Maryam Allah sampaikan doa itu atau janji itu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, syarat untuk doa dikabulkan adalah itu juga, beriman. Imannya adalah orang-orang Islamnya. Maka kita sudah dipilih oleh Allah menjadi muslim, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa kepada Allah. La'allahum yarshudun. Nah, ini pelajaran terakhirnya ini. Agar mereka itu berperilaku lurus. Berperilaku lurus di sini artinya dua. Berperilaku lurus itu menjadi akibat, dan berperilaku lurus itu menjadi tanda. Menjadi akibat apabila apa? Iman dan patuh kepada Allah. Keimanan dan kepatuhan kepada Allah akibatnya adalah perilaku lurus. Jadi karena dia beriman dan patuh kepada Allah, maka hidupnya lurus. Hidupnya lurus maksudnya dia bisa menjamin dirinya untuk tetap istiqamah, menjaga keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua adalah perilaku lurus juga menjadi tanda atau indikasi. Siapa yang hidupnya lurus, berarti dia itu orang yang memiliki iman dan selalu menjaga kepatuhannya kepada Allah. Dari kata ar-rusydu, ya, ar-rusydu begitu, sadar, lurus, ya, benar. Itu menjadi tanda. Orang yang beriman kepada Allah itu tandanya adalah dia bersikap yang baik, perilakunya benar, tingkah lakunya lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Karena iman itulah yang mengatur dirinya seperti itu, ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini mengajak kita untuk ayo manfaatkanlah bulan suci Ramadan dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah memperkuat iman, yang ketiga adalah perbesar atau perbanyak kepatuhan kepada Allah. Supaya dapat 2, yang pertama doanya dikabulkan, yang kedua adalah perilakunya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah supaya terus lurus, ya, dan tidak bengkok atau menyimpang. Nah, bulan suci Ramadan adalah kesempatan besar untuk itu. Kalau selama ini kita sulit untuk menjaga iman, sulit untuk memperbanyak ketaatan, kepatuhan kepada Allah, maka pada bulan suci Ramadan kemudahannya sangat besar, sangat luar biasa. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi itu, ya, pintu surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan dibelenggu, kata Nabi SAW. Maksudnya syaitan dibelenggu adalah pengaruhnya jadi ringan. Kalau di luar bulan suci Ramadan rasanya susah melawan itu pengaruhnya syaitan. Pada bulan suci Ramadan ringan sekali, mudah untuk dikalahkan karena lemah. Nah, itu keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan kesempatan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Banyak berdoa, perkuat keimanan kepada Allah, berbekal, ya, biasa kita sampaikan gitu, berbekal dan berbanyak ketaatan, kepatuhan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Jalla wa'ala dan para pemirsa yang sama berbahagia, inilah kajian kita pada malam hari ini. Dan karena pekan depan kita sudah masuk atau berada pada bulan suci Ramadan, sekaligus malam ini menjadi malam terakhir, ya, sebelum bulan suci Ramadan. Dan selama bulan suci Ramadan kita akan libur pengajian, ya, dan kembali kepada masing-masing kita untuk menekuni amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita akan bertemu lagi insya Allah pada kajian seperti ini, atau pada kajian tadabbur Al-Quran pada saat setelah Idul Fitri, bulan yang akan datang insya Allah pada bulan Syawal nanti.
Demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, berkah pada hari dan waktu-waktu kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi orang yang bertakwa kepadanya Jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu